Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian atau pembacaan tafsir surah Yunus yang kemarin kita sudah sampai pada ayat 18, bagian awal dari ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Qul atunabbi'una allaha bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Kalimat dalam ayat ini terdiri dari beberapa bagian ya. Yang pertama, pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang pertama. Yang kemarin sudah diterangkan tapi belum selesai penjelasannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada orang-orang Mekah dan kepada semua manusia. Diteruskan kepada semua manusia melalui lisan-lisan para ulama. Para ulama yang kata Nabi, al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Tapi yang mereka warisi bukan dinar atau dirham, bukan uang, akan tetapi para ulama mewarisi ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu yang paling tinggi adalah Al-Quran. Tidak ada ilmu yang lebih tinggi dari Al-Quran. Kalau saudara sempat mempelajari ilmu sosial politik, ilmu ekonomi, ilmu psikologi, ilmu kedokteran, ilmu nuklir, ilmu kimia, ilmu biologi, dan lain-lain ya, segala macam ilmu-ilmu yang ada dan dipelajari di banyak fakultas-fakultas yang ada di dunia ini. Tapi kalau saudara meninggalkan mempelajari Al-Quran, maka nanti di akhirat saudara akan berhadapan dengan Allah dan saudara tidak akan bisa menjawab pertanyaan Allah, kenapa kamu tidak mempelajari Al-Quran? Ya, tidak akan bisa kita beralasan. Tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak belajar Al-Quran, apalagi manusia tadi adalah manusia-manusia yang mengaku dirinya sebagai muslim, yang KTP-nya katanya beragama Islam. Ya. Allah menyatakan pada bagian pertama dari ayat ini, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka Muhammad menyembah selain Allah sesuatu apa yang tidak bisa memadoroti mereka dan tidak memberi manfaat mereka. Jadi berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Mekah dan apapun yang disembah oleh manusia selain Allah, termasuk yang menyembah Nabi Isa Al-Masih atau Nabi Uzair. Nabi Isa Al-Masih dan Nabi Uzair tidak bisa memberi manfaat kepada manusia di akhirat nanti. Demikian juga Nabi Uzair, apalagi cuma ulama. Ya, apalagi cuma kiai, apalagi cuma ustaz. Para nabi aja tidak bisa memberi manfaat dan madarat kepada manusia di akhirat nanti. Hanya Allah saja yang bisa memberi madarat dan memberi manfaat kepada seluruh makhluknya ini.
Tetapi mereka orang-orang Mekah menyembah selain Allah, padahal selain Allah itu adalah sesuatu apa yang la yadurruhum, tidak memadoroti mereka, tidak bisa memberi madarat, tidak bisa memberi bahaya, tidak bisa memberi bencana, tidak bisa memberi apapun kepada mereka manusia ini. Wala yanfa'uhum, dan tidak bisa memberi manfaat kepada mereka. Nah, jadi harusnya manusia berpikir, kalau ada manusia menyembah patung itu berpikir lagi, kenapa dia mesti menyembah patung? Padahal patung itu bergerak aja nggak bisa, kok disembah, dimintai sesuatu. Ini bagian yang pertama. Ya, bagian yang kedua, wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Ini bagian yang kedua dari ayat berapa? 19 dari surat Yunus ini. 18 dari surat Yunus ini. Wa yaquluna, dan mereka berkata, wahai Muhammad, orang-orang Mekah itu berkata, haulai, mereka siapa? Mereka berhala-berhala yang mereka sembah itu. Berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Mekah itu, mereka orang Mekah mengatakan mereka itu syufa'auna, pemberi syafaat kepada kami, indallah, di hadapan Allah. Jadi ayat bagian yang kedua dari surat Yunus ayat 18 ini menerangkan bahwa orang-orang Mekah dulu menganggap bahwa berhala-berhala yang mereka sembah, bahkan manusia-manusia yang bukan orang Mekah, seluruh manusia yang ada di muka bumi yang menyembah selain Allah, mereka menganggap bahwa sesembahan mereka, sesuatu yang mereka sembah itu bisa menolong mereka, bisa memberi syafaat kepada mereka di hadapan Allah nanti. Itu keyakinan orang Mekah sampai seperti itu. Lalu apa kata Allah? Qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Qul, katakanlah wahai Rasul, wahai Nabi, atunabbi'una, apakah kalian mau memberi berita, mau memberi kabar, mau mengabarkan, mau memberitakan Allah kepada Allah? Hei Rasul, katakan kepada orang-orang Mekah itu, atunabbi'unallaha, apa kalian mau memberitahu Allah, mau mengabari Allah? Itu bima la ya'lamu, bima dengan apa yang la ya'lamu, dia tidak mengetahui. Apa kamu anggap Allah itu tidak mengetahui? Sehingga kamu mau memberitahu kepada Allah dengan mengatakan bahwa berhala-berhala itu nanti akan menolong kami, memberi syafaat kepada kami di akhirat nanti. Apa begitu maksud kalian? Kalian mau mengabarkan kepada Allah yang dengan sesuatu yang Allah tidak mengetahui, fis samawati, di langit, yang Allah tidak mengetahui apa yang ada di langit, wala fil ard, dan sesuatu yang ada dan tidak pula dia mengetahui sesuatu yang ada di bumi. Tuh, jadi pikiran mereka, persangkaan mereka tadi persangkaan yang salah. Pikiran mereka itu pikiran yang keliru. Kalau menyatakan bahwa ada selain Allah yang bisa membela mereka, bisa menolong mereka di akhirat nanti. Itu. Lalu Allah menutup kalimat ayat 18 ini dengan firman-Nya, bagian yang keempat ya, 1, 2, bagian yang ketiga, Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Subhanahu, maha sucilah dia. Subhana artinya maha suci, dia Allah. Wa ta'ala, dan ta'ala maha tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah Allah menyatakan bahwa orang-orang Mekah itu menyembah selain Allah Muhammad, padahal sesuatu selain Allah itu tidak bisa memberi madarat kepada mereka, tidak bisa memberi manfaat kepada mereka. Terus mereka mengatakan bahwa
berhala-berhala yang mereka sembah itu Muhammad nanti di akhirat akan bisa menolong mereka, memberi syafaat. Syafaat itu pembelaan. Ya. Di akhirat nanti Bapak, Ibu dan saudara sekalian, tidak ada yang bisa membela kita. Orang tua kita, bapak kita, ibu kita tidak bisa membela kita. Walaupun di dunia dia adalah seorang pembela profesinya. Sebagai advokat. Di akhirat tidak bisa membela kita. Di dunia kita masih bisa dibela oleh para pembela, para advokat. Dengan tugas mereka membela para terdakwa. Supaya berusaha bagaimana caranya supaya hakim tidak memutuskan hukuman yang terberat. Kalau bisa malah bebas. Untuk itu mereka dapat bayaran. Dan bayarannya tidak murah. Kalau dokter nulis resep, paling 100.000, 150.000, 200.000. Kalau di Jakarta spesialis itu 300.000 paling minimal. Rata-rata 400.000 cuma nulis resep, cek, nggak pakai nyuntik. Itu di Jakarta. Nggak tahu di Bogor. Yang tinggal di Bogor apa di Jakarta, Pak? Jakarta. Ya, kalau saya tidak. 4.500. Nulis resep tok itu loh. Kalau saya bikin resep di sini sampit, resep berapa dok? 500.000. Pasti habis itu besok mereka tidak akan datang lagi ke sini. Saya pertama kali praktek sini bayarnya 50.000. Spesialis. Waktu itu memang segitu itu. Di Jawa juga segitu. Ya, padahal itu di Jawa yang dapat segitu itu dokter senior. Di sini rata-rata mereka kan menyesuaikan orang-orang di sini. Nah, mereka berapa ya itu? Pasang tarif segitu, 50.000. Sekarang berapa? Maksimal orang-orang dokter-dokter spesialis sampai itu 200.000 maksimal. Itu mereka cuma nulis resep. Kalau aku pakai nyuntik ya, itu uangnya suntikan itu digratisin, dianggap nggak ada. Padahal itu pakai duit belinya itu. Jarumnya pakai duit belinya. Dokter yang lainnya ada yang 250.000. Cuma resep tok. Jadi saudara sekalian, gak ada apa-apanya dokter dengan advokat. Siapa itu namanya? Hotman Paris Hutapea. Konon yang sampai ke telinga saya, bisa ada klien yang membayar dia kalau sampai bebas dari hukuman 1M, Pak. Makanya kaya raya dia. Itu advokat. Nah, di dunia ini banyak advokat yang bisa membela kita ketika kita kena kasus hukum. Na'udzubillah min syarri dzalik. Tapi di akhirat saudara, kalau kita kena kasus hukum dengan Allah, hukum yang kita langgar adalah hukum Allah, di akhirat nanti tidak ada satu pembela pun yang bisa membela kita. Hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang bisa membela kita. Jadi kalau orang-orang Mekah mengatakan haula'i syufa'auna indallah, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Kul, jawablah Muhammad, katakanlah kepada mereka, atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Apakah kamu akan memberitahu Allah sesuatu yang Allah tidak mengetahui di langit dan tidak mengetahui di bumi ini? Apa kamu kira Allah tidak tahu apa yang ada di langit dan ada di bumi? Lalu kamu bilang seperti itu, bahwa nanti ada berhala-berhala yang bisa menolong mereka di akhirat nanti. Itu. Lalu Allah mensucikan dirinya dengan mengatakan, Subhanahu wa ta'ala, maha sucilah dia dan maha tinggilah dia, amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan. Ayat ini saudara, sebagai pembanding kita sama-sama melihat tarjamah ayat ini dari Kementerian Agama RI, biar saudara dapat bayangan lebih daripada yang sudah disampaikan. Ya, ini ayat 18 ini. Wa ya'buduna min dunillah, dan mereka menyembah, ini loh yang saya tunjuk ini. Kelihatan enggak nih, Pak? Kalau sampean merem ya enggak kelihatan. Kalau guring ya enggak ada kelihatan. Lihat ini loh, ini kelihatan nih. Masih belum kelihatan lagi, gedein lagi. Nah, tuh. Wa ya'buduna min dunillah, dan mereka menyembah selain Allah. Itu
Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana. Diartikan yadurruhum itu mendatangkan bencana, memberi madorot. Madorot itu sesuatu yang bahaya, sesuatu yang bisa mematikan, bisa membuat sakit, bisa membuat bahaya. Ya, jadi sesuatu yang mereka sembah itu sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka, la yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan tidak pula memberi manfaat. Kalau Allah kan selalu memberi manfaat kepada kita. Perbuatan Allah itu setiap saat itu memberi manfaat kepada seluruh makhluk. Sebentar lagi ya matahari akan terbit. Ini belum terbit ini ya. Sudah terbit. Matahari terbit itu akan memberi manfaat, itu terbitnya matahari. Bahkan hujan yang turun, yang kadang-kadang kita tidak inginkan turun pada saat-saat tertentu, itu memberi manfaat kepada manusia. Makanya ketika turun hujan, Nabi Muhammad SAW mengajari kita untuk berdoa, Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, turunkanlah hujan ini sebagai hujan yang memberi manfaat. Itu doa ketika kita menyaksikan hujan turun. Perlu dibaca supaya apa? Supaya jangan kebanyakan Allah ngasihnya. Kalau kebanyakan nanti banjir, rumah sampean kebanjiran air, sampean susah ngepelnya. Apalagi rumah baru kayak rumahnya Pak Mulyadi ini, yang sebentar lagi akan kita datangi tempatnya untuk makan-makan sana sebagai rasa syukurnya dia kepada Allah. Ya, namanya syukuran. Kama adro kama syukuran. Nabi Muhammad SAW enggak pernah tuh ngajari kita syukuran itu. Tapi kita sendiri yang bikin-bikin. Tapi ya enggak apa-apa, itu baik kok. Jangan bilang syukuran, bersyukur. Syukuran itu Pak, ya syukur-syukuran aja. Seperti kalau guru saya mengatakan, kamu jangan bilang tahlilan, tahlil gitu loh. Tahlil itu ucapan la ilaha illallah. Kalau kamu bilang mobil ya mobil, jangan bilang mobil-mobilan. Kalau mobil-mobilan itu mainan, kalau mobil itu ya mobil beneran. Tahlil itu ucapan tahlil, ucapan la ilaha illallah. Kalau tahlilan itu tahlil mainan itu, main-mainan tahlil itu. Jadi jangan sembrono, jangan asal ngomong kita. Makanya ada ayat bunyi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada semuanya kepada Allah. Wa qulu qaulan sadida, dan berkatalah kalian perkataan yang lurus. Jadi kita diajari oleh Islam, oleh Allah Ta'ala lewat Al-Quran supaya berkata yang lurus, ngomong tuh yang benar gitu loh. Jangan salah-salah, jangan menyimpang, yang lurus. Ya, jadi kalau hujan turun, Allahumma shayyiban nafi'ah. Kalau saya mau pergi, saya minta sama Allah, ya Allah, jangan turunkan hujan ya Allah. Jangan pertemukan hamba dengan hujan ya Allah. Apalagi kalau mau naik pesawat, ya Allah, kalau saya lihat hujan itu ya Allah, munzilat ya Allah, wa ya Allah, Allahumma ya munzilal kitab wa mujriyas sahab. Inni as'aluka an tajriya sahab ila maqanil akhir. Ya Allah, hamba mohon kepada Paduka supaya Paduka singkirkan awan ini dari tempat ini ke tempat lain ya Allah, supaya pesawat bisa turun. Selalu begitu saya berdoa. Begitu ada musim hujan, lihat BMKG, hujan, ramalannya hujan. Saya enggak percaya sepenuh semak pada BMKG, tapi itu sekedar sebagai saja, isyarat saja. Jadi kalau tahu gitu, cepat-cepat berdoa, minta pada Allah. Nah, kembali kepada ayat ini ya. Jadi saudara, di akhirat nanti tidak ada yang bisa menolong manusia. Ini di sini berbunyi begini. Mala yadurruhum wala yanfa'uhum, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka, wala yanfa'uhum, dan tidak pula memberi manfaat kepada mereka. Wa yaquluna, dan mereka berkata, haula'i, mereka itu para berhala-berhala yang mereka sembah itu, kata mereka orang-orang Mekah, syufa'una indallah, adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Kul, katakanlah wahai Rasul, wahai Muhammad, atunabbi'unallaha, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah, ya, bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard,
dengan sesuatu yang tidak diketahuinya apa yang di langit dan tidak pula yang ada di bumi. Itu subhanallahu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka sekutukan. Ini terjemah ayat 18 dari Kementerian Agama RI yang sampai hari ini masih berlaku. Konon katanya Al-Quran mau direvisi. Mudah-mudahan revisinya revisi kepada yang lebih baik, bukan revisi yang ngawur. Nah, kalau dalam kitab-kitab tafsir, para ulama menjelaskan ayat 18 ini. Kemarin kita sudah sampai pada ini ya. Wa yaquluna, dan mereka itu berkata, haulai, mereka itu, mereka adalah ya'nuna al-ausan, yaitu para berhala-berhala. Al-ausan patung-patung atau berhala-berhala yang disembah oleh orang Mekah. Mereka berkata haulai, mereka itu berhala-berhala itu adalah syufa'auna, penolong, pembela-pembela kami indallah, di hadapan kami. Yang menurut tafsir ini, tafsir Ibnu Abbas, yasfa'ulana, itu berhala-berhala itu mereka yasfa'ulana, akan memberi syafaat kepada kami. Kata tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi mengatakan wa hadhihi ghayatul jahalati minhum, dan inilah puncak kebodohan dari mereka orang-orang Mekah. Kebodohan itu bodoh sedikit enggak apa-apa. Tapi kalau puncak bodoh banget ya, itu ya ini contohnya orang Mekah ini yang menganggap bahwa berhala itu bisa memberi pertolongan, memberi pembelaan kepada mereka di akhirat nanti, bisa menyelamatkan mereka dari neraka. Itu adalah al-jahalatu, ghayatul jahalati minhum, puncak kebodohan dari mereka. Haitsu yantadiruna, di mana mereka menunggu asy-syafa'ata, pemberian syafaat, fil ma'ali, di suatu tempat, di tempat yang mimman la yujadu minhu naf'un, ya, di suatu tempat, yakni di akhirat sana, mereka menunggu syafaat mimman, dari seseorang, dari yang la yujadu minhu naf'un, tidak didapatkan darinya manfaat, wala dharrun, dan tidak pula kemadharatan, fil hal, dalam keadaan saat itu. Di akhirat nanti saudara, mengerikan sekali nanti kita akan merasa ketakutan. Banyak manusia ketakutan. Tapi ada 7 golongan manusia yang tidak akan merasa takut. Kalau dalam surah Al-Baqarah dikatakan la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan merasa takut dan tidak akan merasa bersedih. Ada manusia yang mereka di akhirat nanti tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Mereka gembira, mereka tidak takut. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Ini ayatnya nih yang saya baca tadi ini. Tadi yang dibaca oleh Pak Iris itu mirip dengan ayat ini, tapi dalam surat yang lain. Di surat Al-Baqarah yang tadi saya baca, di ayat 39 atau 40 ya, sekitar itu. Ini loh. Ayat ini. Qulna bitu minha jami'a. Kami berkata waktu itu Muhammad kepada para malaikat dan iblis, kepada iblis ya, dan kepada Adam dan Hawa. Jadi waktu Allah beriman kepada Adam dan Hawa dan kepada iblis, karena Nabi Adam dan Hawa mengikuti kemauannya iblis, memakan buah yang dilarang dimakan. Allah berfirman, ihbitu minha jami'a, turunlah kalian semua dari surga ini semuanya bersama-sama. Ayo kamu keluar dari surga ini, diturunkan di bumi. Gimana caranya turun? Jangan tanya, aku nggak tahu juga. Ya, karena Allah tidak menerangkan dalam Al-Quran bagaimana cara Nabi Adam turun dari surga ke bumi. Yang konon katanya Hawa diturunkan di Jeddah, Adam di India ya. Nah,
Terus ketemu di Arafah. Ketemu di mana, Pak? Di mana? Jabal Rahmah. Jabal Rahmah di Mekah, di Jabal Rahmah. Jadi apa namanya? Itu kan cerita yang terkenal, masyhur. Tapi apakah betul? Wallahu a'lam. Mungkin betul, mungkin enggak. Karena riwayatnya saya belum pernah baca sendiri. Hanya dari tarikh, dari sejarah. Nah, kembali ke sini ya. Dulu Allah berfirman, turunlah kalian semua dari surga ini, fa imma ya'tiyannakum minni huda, fa imma, maka jika nanti ya'tiyannakum, benar-benar datang kepada kalian, minni, dari aku, dari Allah, yang datang apa? Hudan, petunjuk. Petunjuk itu apa? Ya Al-Qur'an ini. Faman tabi'a hudaya, faman, maka siapa saja, maka barang siapa saja yang tabi'a, mau mengikuti hudaya, petunjukku, fala khaufun alaihim, maka tidak ada rasa takut, alaihim, atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak pula mereka akan bersedih. Menurut sebagian tafsir, makna ayat ini, mereka manusia yang hidupnya mau mengikuti petunjuk Al-Quran ini, di akhirat nanti tidak ada rasa takut, di saat semua orang pada ketakutan. Dan di saat itu mereka tidak bersedih, mereka bergembira. Wujuhu yauma idzin musfirah. Di hari itu wajah-wajah mereka berseri-seri, ya, bersinar wajahnya. Mereka tidak bersedih, walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih. Ini ada tafsir yang pertama, bahwa ini takut dan sedih di akhirat ini bagi orang yang hidup mengikuti Al-Quran tidak ada. Sebagian tafsir mengatakan maksud ayat ini, fala khaufun alaihim, orang yang beriman, orang yang bertakwa, yaitu orang yang mau hidup dengan mengikuti petunjuk Al-Quran, tidak ada rasa takut atas mereka terhadap apa yang akan datang, sampai ke di akhirat nanti pun tidak ada rasa takut. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih menghadapi sesuatu yang sudah lalu, yang mereka hadapi dan sudah berlalu. Jadi sifat orang beriman itu tidak punya rasa takut terhadap hal yang akan datang, dan tidak bersedih untuk masa yang sudah lewat. Itu begitu. Jadi orang yang beriman, orang yang bertakwa itu tidak punya rasa takut menghadapi apa yang akan datang, dan tidak bersedih menghadapi masa yang lalu. Jadi kalau sudah lalu ya sudah. Ya, ini orang yang beriman. Nah, kalau orang yang sebaliknya disebut di ayat berikutnya, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang mereka pada kafir, wa kadzdzabu bi ayatina, dan mereka pada mendustakan kepada ayat-ayat kami. Kafir kepada Al-Quran, mendustakan kepada Al-Quran, menganggap Al-Quran itu bohong, tidak percaya. Ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka. Ini yang ngomong Allah loh, bukan aku. Allah yang bicara, Allah yang berfirman, yang berkalam. Jadi orang yang kafir kepada Allah dan mendustakan Al-Quran, mereka adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, hum, mereka, fiha, di dalamnya, khalidun, orang-orang yang kekal. Jadi kalau kita kepingin tidak masuk neraka, ya kita baca Al-Quran, kita pelajari Al-Quran, kita hidup dengan Al-Quran. Guru saya ini yang ngajari saya Al-Quran sampai dari saya nol nggak ngerti Al-Quran. Seperti saya sering ceritakan kan, saya ini sekolah SD Kristen, SMP-nya lulusan SMP Kristen, lulusan SD Kristen, lulusan SMP Kristen, kemudian sekolah di SMA Katolik. Lalu lulus masuk Fakultas Kedokteran di Solo, kedokteran UNS dulu namanya. Terus berubah menjadi Universitas 11 Maret. Dulu namanya UNS, Universitas Negeri Surakarta. Itu gabungan dari Universitas Islam sama Universitas apa itu ya? Lupa saya.
veteran kalau nggak salah ya. Universitas Islam sama universitas apa gabung jadi UNS. Nah, saya selama kuliah itulah saya diajari oleh guru saya dari surat Al-Fatihah ini diajari. Mulai di sini dibaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo tirukan. A'udzu diketukin gini. Itu 2 kali ketukan aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak boleh lebih dari ketukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau akhir kan bisa 4 kali ketukan ya, sebagian mat. Kalau mat yang apa namanya Bu Aminah yang hanya boleh 2 ketukan namanya mat iwat mat iwat ya, yang ditandai dengan huruf mat, alif atau ya atau wawu itu ya. Nah, itu hanya boleh 2 ketukan aja. Lebih yang lainnya masih boleh 4 ketukan, boleh. Itu diajari gitu ya. Terus diajari. Ini loh, bismillah itu artinya bi dengan ismi nama Allahi Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah atau yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai diajari caranya nulis. Ini begini nulisnya nih. Ini diajari juga. Dari saya nggak ngerti bahasa Arab sampai saya bisa baca Arab yang gundul bisa baca dan tahu maknanya. Guru saya itu sampai hari ini masih hidup alhamdulillah walaupun usianya sudah hampir 80 tahun, 70 tahun lebih. Jadi kembali ke sini ya saudara sekalian. Kita semua nanti Pak Ibu di akhirat nanti tidak ada yang bisa menolong kita. Makanya dari itu jangan seperti orang-orang Mekah ini yang menganggap bahwa berhala-berhala itu akan bisa membela mereka di akhirat. Yang kata Imam Al-Qurtubi, wa hadhi hoyatul jahalati minhum haitsu yantadiruna syafa'ata fil ma'ali. Mereka menganggap menunggu syafaat di suatu tempat di akhirat sana, mimman la yujadu minhu nafun wala darun fil hal. Dari sesuatu yang tidak didapatkan dari dia, tidak didapatkan dari dia manfaat dan tidak pula kemadharatan dalam keadaan saat itu. Kul katakanlah ya lahum ya Muhammad, katakan kepada mereka wahai Muhammad, atunabbi'una Allah, apakah kalian akan memberitahu kepada Allah, atu khabiruna, apakah kalian akan memberi kabar Allah kepada Allah bima la ya'lamu, dengan sesuatu yang Allah tidak mengetahui, yang Allah tidak mengerti, Allah tidak mengetahui sihhatahu, kebenarannya. Jadi mana mungkin manusia itu memberitahu kepada Allah? Allah Maha tahu segala sesuatu kok. Jadi omongan mereka itu karangan, bahwa berhala-berhala akan bisa membela mereka, dia itu karangan mereka itu. Enggak ada pemberitahuan dari Allah, enggak ada. Apakah mereka dengan perkataan itu akan memberitahu kepada Allah? Apakah mereka kira Allah itu tidak tahu? Annalahu syarikan, bahwa Allah itu ada mempunyai sekutu yang disekutukan kepadanya dari manusia ini. Aw indahu syafi'an, atau Allah dianggap tidak tahu di hadapan dia ada satu pemberi syafaat bighairi izni, yang tanpa ada izin darinya. Jadi nanti Nabi Muhammad SAW ketika memberi memberi syafaat kepada umatnya, itu pun setelah diberi izin oleh Allah. Ya Muhammad, sekarang kamu kasih syafaat kepada umatmu. Sebelum diberi izin tidak bisa beliau. Jangankan Nabi Muhammad, Nabi yang senior, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang disebut oleh Allah Khalilullah, kekasih Allah, itu pun tidak bisa memberi syafaat kepada umatnya, kepada manusia ini. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang bisa memberi syafaat kepada manusia ini. Maka dari itu kita harus hidup membela Al-Quran, membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu kita perjuangkan dalam hidup ini. Ya, itu pesan saya. Mudah-mudahan pesan ini didengar oleh semua orang. Pesan ini berlaku juga untuk diri saya, dan semoga kita semua diberi oleh Allah petunjuk dalam kehidupan ini, selalu berada di atas jalan yang benar, jalan yang lurus, diberi oleh Allah istiqomah, dikabulkan semua hajat-hajat kita yang baik, disehatkan semua yang sakit, dikabulkan semua permohonan-permohonannya yang baik,
diberi kita semua istiqomah serta husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.